Usia di atas 60, banyak yang kaget kenapa pandangan makin buram, silau waktu malam, atau susah baca tulisan kecil. Padahal dulu matanya masih jernih. Jangan kaget, banyak lansia kehilangan penglihatan bukan karena usia semata, tapi karena 7 kebiasaan kecil yang diam-diam merusak mata setiap hari. Siap membuka rahasianya hari ini kalau mata sering berair, terasa kering, atau pandangan suka kabur tiba-tiba. Stop, jangan langsung buru-buru beli vitamin mata mahal atau gonta-ganti kacamata terus. Karena masalahnya sering bukan di kacamatanya, tapi di cara hidupnya. Tapi sebelum saya bongkar satu-satu, tolong Bapak Ibu bantu like, subscribe, dan tulis di komentar usia Bapak Ibu berapa dan sedang nonton dari kota mana, supaya kita bisa saling sapa dan saling doakan. Karena kehilangan penglihatan bukan nasib, tapi akibat yang bisa dicegah kalau tahu sumbernya. Coba jujur, berapa kali dalam seminggu Bapak Ibu merasa mata pegal, buram, atau berair, tapi tetap dibiarkan? Banyak yang cuek, lalu asal tetes obat atau minum suplemen tanpa tahu penyebab aslinya. Padahal itu sama saja seperti menyapu debu tanpa menutup jendela. Percuma. Penglihatan lansia sering rusak bukan karena faktor umur, tapi karena kesalahan kecil yang diulang terus tiap hari. Nonton TV terlalu dekat, main HP sambil rebahan, cahaya ruangan terlalu terang, atau malah gelap, sampai malas makan sayur berwarna-warna. Akibatnya saraf mata makin lemah, pembuluh darah halus di retina pelan-pelan rusak, dan penglihatan pun redup tanpa terasa. Stop, jangan terus menipu diri dengan alasan wajar karena usia. Karena kalau terus dibiarkan, bukan cuma kacamata yang makin tebal, tapi risiko katarak, glaukoma, bahkan kebutaan bisa datang tanpa permisi. Ngeri kan? Tapi tenang, nanti saya tunjukkan cara alami yang lebih aman dan masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberi penglihatan yang terang dan hati yang tenang. Perkenalkan, saya Dr. Bima Prasetyo, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan mata kabur, katarak, dan saraf mata lemah. Saya sudah lihat sendiri betapa banyak orang kehilangan penglihatan bukan karena takdir, tapi karena kebiasaan sehari-hari yang salah. Dan parahnya, mereka baru sadar saat penglihatan sudah menurun parah dan butuh perawatan mahal. Padahal sebenarnya banyak kasus bisa dicegah hanya dengan ubah kebiasaan sederhana, mulai dari cara melihat, waktu istirahat mata, sampai pilihan makanan. Dari ratusan pasien saya, pola yang sama selalu muncul. Bukan umur yang bikin mata rusak, tapi gaya hidup yang diabaikan. Jadi, mari kita mulai bongkar satu persatu dari kebiasaan pertama yang paling sering bikin mata lansia cepat menurun. Nah, kebiasaan pertama yang paling sering bikin penglihatan lansia cepat drop, nonton TV terlalu dekat dan kelamaan. Banyak yang pikir, biar jelas aja dok, padahal itu sama aja, kayak nyiksa mata pelan-pelan. Saat mata dipaksa fokus terus ke layar terang dalam jarak dekat, otot mata kerja rodi tanpa istirahat. Akibatnya retina cepat lelah, lensa jadi kaku, dan pandangan makin buram. Studi menunjukkan menatap layar lebih dari 2 jam tanpa jeda bisa menurunkan kemampuan fokus mata hingga 30%. Apalagi kalau dilakukan tiap hari. Dan lucunya, banyak yang sadar matanya pegal, tapi malah tambah volume TV atau mendekat lagi. Salah besar. Kalau terus dibiarkan, mata bisa kering, silau berlebihan, bahkan mempercepat katarak. Solusinya simple. Jaga jarak minimal 2 meter, atur pencahayaan ruangan, dan istirahatkan mata tiap 20 menit. Ingat, bukan umur yang bikin kabur, tapi kebiasaan keras kepala. Nah, ini dia kebiasaan kedua yang sering disepelekan. Malas minum air putih. Banyak lansia berpikir, saya kan nggak haus, ngapain minum? Padahal saat tubuh kekurangan cairan, mata juga ikut menderita. Cairan mata berkurang, bola mata kering, pandangan jadi kabur dan terasa perih seperti berpasir. Kalau dibiarkan, pelindung alami di permukaan mata bisa rusak, bikin risiko infeksi dan iritasi meningkat. Bayangkan saja mesin tanpa oli, macet, panas, dan cepat aus. Sama halnya dengan mata tanpa cukup air. Minimal 8 gelas per hari itu bukan mitos, tapi kebutuhan dasar supaya mata tetap lembab dan fokus bekerja. Banyak yang ngeluh matanya gatal atau silau, tapi pas ditanya minum berapa gelas, jawabnya cuma 2.
Ya jelas rusak. Jadi mulai sekarang biasakan minum sedikit tapi sering air putih, bukan teh manis atau kopi. Karena kalau tubuh kekeringan, mata adalah organ pertama yang teriak minta tolong. Nah, ini kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi bahayanya nggak main-main. Sering gosok mata saat terasa gatal. Banyak lansia pikir, cuman garuk dikit, biar lega. Padahal tiap kali tangan menyentuh mata, jutaan kuman ikut menempel dan bikin peradangan halus di kornea. Belum lagi, tekanan dari gosokan itu bisa merusak jaringan tipis di dalam bola mata. Apalagi kalau dilakukan terus-menerus. Akibatnya, pembuluh darah kecil di sekitar mata bisa pecah, penglihatan jadi buram, bahkan lensa bisa bergeser kalau kebiasaan ini parah. Saya sering lihat pasien datang dengan mata merah seperti habis menangis semalaman. Padahal penyebabnya cuma tangannya gatalan, matanya digosok. Kalau mata terasa gatal, tahan dulu. Kompres pakai air dingin atau teteskan air steril. Bukan digosok seenaknya. Ingat, mata itu bukan lantai yang bisa digosok sampai bersih. Sekali rusak, nggak ada suku cadangnya. Jadi sampai di sini kita sudah bahas 3 biang kerok utama yang diam-diam bikin penglihatan lansia cepat menurun. 1. Nonton TV terlalu dekat dan kelamaan. 2. Malas minum air putih. Dan 3. Sering gosok mata saat gatal. 3 hal sepele yang sering dianggap biasa, padahal efeknya luar biasa jahat buat mata. Kalau 3 ini saja sudah Bapak Ibu perbaiki, saya berani bilang kondisi mata bisa jauh lebih stabil dalam hitungan minggu. Ingat, perubahan besar itu bukan datang dari obat mahal, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan seberapa sering Bapak Ibu duduk terlalu dekat ke TV, lupa minum, atau tangan otomatis nyamber ke mata. Coba tuliskan di kolom komentar kebiasaan mana yang paling sulit dihindari, biar kita sama-sama saling mengingatkan. 3 langkah kecil ini sudah satu lompatan besar menuju mata yang lebih sehat dan terang. Nah, ini kebiasaan keempat yang diam-diam bikin penglihatan cepat drop, kurang tidur, dan suka begadang. Banyak lansia bilang, nggak bisa tidur dok, mata masih melek aja. Tapi tetap aja dipaksa nonton TV, main HP, atau mikirin hal yang nggak penting sampai tengah malam. Padahal saat tidur, mata juga ikut istirahat dan memperbaiki sel-selnya. Kalau kurang tidur, aliran darah ke mata terganggu, pembuluh jadi kaku, dan bagian putih mata berubah merah kayak lampu sinyal bahaya. Lama-lama, saraf mata kelelahan dan kemampuan fokus berkurang drastis. Tidur cuma 4 atau 5 jam per malam, sama aja kayak nyiksa mesin tanpa pendingin, panas, aus, dan cepat rusak. Idealnya lansia butuh 6-7 jam tidur nyenyak setiap malam, bukan sekadar rebahan sambil melamun. Jadi kalau masih hobi begadang, jangan heran kalau pandangan makin buram dan lingkar mata makin hitam. Mata juga manusia, butuh istirahat. Sekarang kita masuk kebiasaan kelima yang jarang disadari tapi efeknya ke mata luar biasa. Makan terlalu asin dan berminyak. Banyak lansia bilang, kalau nggak asin nggak enak dok. Padahal itu racun halus buat pembuluh darah mata. Garam dan minyak berlebih bikin tekanan darah naik, aliran ke retina jadi berat, dan akhirnya pembuluh kecil di mata bisa bocor. Akibatnya pandangan kabur, mata terasa berdenyut, dan risiko retinopati makin tinggi. Belum lagi kalau lauknya tiap hari digoreng kering pakai minyak bekas. Itu sama aja kayak kasih jelaga ke pembuluh darah. Mau enak di lidah, tapi nyiksa mata. Ganti cara masak, kukus atau tumis ringan aja, dan mulai kurangi garam perlahan. Ingat, bukan cuma jantung yang protes. Kalau kebanyakan asin, mata juga ikut teriak. Saya sudah lihat banyak pasien yang menyesal setelah terlambat sadar kalau kebiasaan makan seenaknya bikin penglihatan meredup pelan-pelan. Nah, ini kebiasaan keenam yang bikin dokter geleng-geleng kepala. Jarang makan sayur dan buah. Banyak lansia lebih doyan nasi putih numpuk, lauk goreng tapi piringnya kosong dari warna hijau dan oranye. Padahal justru warna-warna itulah pelindung alami untuk mata. Sayur dan buah kaya vitamin A, C, dan antioksidan yang melindungi retina dari kerusakan akibat usia dan cahaya berlebih. Tanpa itu, mata gampang kering, sensitif terhadap cahaya, bahkan rentan katarak. Saya sering dengar alasan klasik, sayur nggak enak, buah mahal.
Padahal lebih mahal mana? Makan pepaya tiap hari atau operasi katarak nanti. Nggak perlu mewah, cukup kangkung, bayam, wortel, pepaya, atau pisang. Murah tapi efeknya besar. Kalau tiap hari piring bapak ibu penuh warna, mata ikut terang dan segar. Tapi kalau tiap hari isinya cuma gorengan dan nasi putih, ya jangan kaget kalau pandangan makin kusam dan kabur. Dan ini kebiasaan ketujuh yang paling sering diabaikan padahal efeknya bisa fatal. Lupa melindungi mata dari sinar matahari. Banyak lansia jalan pagi tanpa topi, tanpa kacamata pelindung, merasa kan cuma sebentar, nggak apa-apa. Padahal sinar ultraviolet dari matahari bisa mempercepat kerusakan retina, mengoksidasi lensa mata, dan jadi pemicu utama katarak dini. Sama seperti kulit yang bisa gosong, mata juga bisa terbakar dari dalam tanpa terasa. Apalagi kalau tiap hari kerja di kebun atau sering keluar rumah siang bolong. Kalau terus dibiarkan, efeknya menumpuk dan pelan-pelan bikin pandangan keruh seperti berkabut. Solusinya gampang tapi sering malas dilakukan. Pakai topi lebar, kacamata hitam berkualitas, atau payung kecil saat keluar rumah. Nggak usah gengsi, itu bukan gaya-gayaan. Tapi investasi biar mata tetap awet sampai tua. Percuma punya tubuh sehat kalau akhirnya dunia jadi samar karena cahaya tak tertahan. Jadi sekarang kita sudah bahas 7 kebiasaan lengkap yang diam-diam bikin penglihatan lansia cepat menurun. 4 terakhir ini paling sering diabaikan padahal dampaknya besar. Kurang tidur dan suka begadang, makan terlalu asin dan berminyak, jarang makan sayur serta buah, dan lupa melindungi mata dari sinar matahari. Kombinasi 4 ini seperti racun pelan-pelan yang bikin mata kehilangan tenaga tanpa disadari. Kalau semua terus dilakukan, jangan heran kalau dunia makin buram, walau kacamata baru ganti sebulan lalu. Tapi bayangkan kalau 4 ini dibalik, tidur cukup, makanan dijaga, sayur dan buah rutin, serta rajin pakai pelindung mata, hasilnya bisa luar biasa. Penglihatan lebih stabil, mata lebih segar, dan aktivitas terasa ringan. Jadi, kebiasaan mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan tanpa sadar? Tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar berhenti dari sekarang. Sedikit perubahan tiap hari, hasilnya bisa seterang langit pagi. Sekarang biar jelas, saya jelaskan sedikit secara medis, tapi gampang dicerna. Bayangkan mata seperti kamera dengan jutaan kabel halus yang tersambung ke otak. Nah, kalau kabelnya sering dipaksa kerja terus tanpa istirahat, dikasih asupan jelek, dan kena panas sinar matahari setiap hari, ya rusaklah sistemnya. Kurang tidur bikin aliran darah ke retina tersendat, makanan asin dan berminyak bikin pembuluh mata kaku, kekurangan vitamin dari sayur buah bikin saraf mata lemah, dan sinar UV merusak lensa dari dalam. Sama seperti pipa air yang berkarat karena tekanan tinggi dan kotoran menumpuk, lama-lama mampet. Itu sebabnya banyak lansia ngeluh pandangan makin kabur. Padahal katanya rutin minum vitamin mata. Percuma kalau sumber kerusakannya ada di gaya hidup yang nggak berubah. Tubuh itu mesin hidup dan mata adalah lampunya. Kalau lampu redup bukan karena bohlamnya, tapi karena aliran listriknya sudah terganggu. Sekarang mari bicara solusi yang realistis. Bukan obat mahal, bukan operasi, tapi perubahan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Pertama, atur waktu layar. 20 menit lihat TV atau HP. Istirahatkan mata 2 menit dengan menatap jauh. Kedua, minum air putih cukup, bukan teh atau kopi. Ketiga, stop kebiasaan gosok mata. Kalau gatal, kompres air dingin. Keempat, tidur cukup 6-7 jam, bukan begadang sambil rebahan. Kelima, kurangi garam dan gorengan, tambah sayur dan buah tiap kali makan. Keenam, jangan malas pakai topi atau kacamata pelindung kalau keluar siang. Dan terakhir, luangkan 5 menit tiap pagi untuk menatap hijau daun atau langit biru. Itu latihan alami yang menenangkan saraf mata. Ingat, ini bukan teori, tapi kebiasaan yang terbukti menahan laju penurunan penglihatan. Mata itu seperti tanaman, kalau dirawat tumbuh indah, tapi kalau dibiarkan kering dan mati perlahan. Setiap tahun setelah usia 60, kekuatan otot dan saraf mata bisa turun 1%. Kecil kelihatannya, tapi kalau dibiarkan 10 tahun kemudian, dunia yang dulu terang bisa jadi buram total. Sayangnya banyak yang baru sadar saat sudah terlambat, waktu huruf di Al-Quran mulai sulit dibaca, atau wajah cucu sendiri tak lagi jelas terlihat. Sedihnya, semua itu bukan karena takdir, tapi karena kelalaian yang terus diulang. Padahal menjaga mata bukan cuma soal kesehatan, tapi tanggung jawab terhadap nikmat yang Tuhan titipkan.
Jangan tunggu kehilangan baru sadar betapa berharganya bisa melihat. Setiap tegukan air putih, setiap jam tidur cukup, setiap langkah menjauh dari layar itu semua bentuk syukur kecil yang hasilnya besar. Ingat, tubuh menua itu pasti, tapi kebutaan akibat kebiasaan buruk bisa dicegah. Pilihannya cuma dua, sadar sekarang atau menyesal nanti. Sekarang giliran Bapak Ibu. Dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan tanpa sadar? Sering nonton TV dekat-dekat, malas minum air putih, atau justru begadang tiap malam? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini, biar kita bisa saling mengingatkan. Karena perubahan kecil sering dimulai dari kesadaran sederhana. Jangan malu, komentar Bapak Ibu bisa jadi pengingat bagi ribuan penonton lain yang punya masalah sama. Kadang satu kalimat pengalaman bisa nyadarin orang lain untuk berubah. Watan kikanaka. Saya juga pengen tahu apa kebiasaan baru yang ingin Bapak Ibu mulai setelah nonton video ini. Misalnya mau tambah waktu tidur, mau rajin makan sayur, atau mau belajar pakai kacamata pelindung tiap keluar rumah. Yuk, tulis sekarang. Kita jadikan kolom komentar ini tempat berbagi semangat dan doa untuk sama-sama menjaga nikmat penglihatan sampai akhir hayat. Bayangkan 3 bulan ke depan setelah Bapak Ibu mulai ubah kebiasaan tadi. Tidur cukup, air putih tercukupi, jarak nonton TV dijaga, sayur dan buah rutin, serta mata terlindungi dari sinar matahari. Mata terasa lebih segar, pandangan lebih tajam, huruf di buku atau layar HP jadi jelas tanpa pusing. Aktivitas harian terasa ringan, jalan lebih tegap, mata tidak cepat lelah. Dan rasa percaya diri meningkat karena dunia terlihat penuh warna lagi. Bahkan saat membaca Al-Quran, wajah cucu atau detail di jalan, semuanya kembali jelas dan nyaman. Bayangkan sensasi bangun pagi, mata langsung fokus, tanpa rasa perih atau kering. Siap menghadapi hari dengan energi lebih. Ini bukan khayalan. Semua bisa terjadi jika kebiasaan buruk dihentikan dan diganti dengan langkah sederhana yang konsisten. Jadi, pilih sekarang. Biarkan mata lelah dan kabur, atau beri kesempatan mata untuk mudah kembali. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tips kesehatan mata untuk lansia terus datang setiap minggu. Dengan begitu, Bapak Ibu nggak ketinggalan saran-saran praktis yang gampang diterapkan dari perubahan kebiasaan sederhana sampai trik alami menjaga penglihatan tetap tajam. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya setiap kali ada video baru, Bapak Ibu langsung tahu dan bisa langsung mulai praktek. Ingat, setiap video bukan cuma sekadar tontonan, tapi panduan kecil untuk menjaga nikmat mata sampai tua nanti. Bagikan juga ke saudara atau tetangga lansia supaya mereka tidak melewatkan informasi penting ini. Jangan tunggu sampai penglihatan buram baru sadar. Mulai sekarang lebih baik karena konsistensi dari langkah kecil setiap hari lebih ampuh daripada obat mahal atau perawatan rumit. Yuk, mulai terapkan tips-tips ini dan rasakan perbedaannya sendiri. Jangan abaikan ini Bapak Ibu. Kalau terus diulang-ulang, kebiasaan buruk tadi akan pelan-pelan merayap masuk ke tubuh. Mata makin buram, saraf melemah, sendi kaku, dan energi menurun. Banyak lansia baru sadar saat dunia mulai terlihat samar, huruf di buku sulit dibaca, atau wajah cucu tidak jelas lagi. Tapi kabar baiknya, cukup mulai satu saja dari 7 langkah yang sudah kita bahas. Misalnya rajin minum air, tidur cukup, atau pakai kacamata pelindung. Tubuh mulai merespon cepat, mata terasa lebih ringan, penglihatan lebih tajam, dan aktivitas harian tidak lagi melelahkan. Sayang, ingat, perubahan besar itu tidak datang dari obat mahal atau perawatan rumit, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Jadi jangan tunggu sampai terlambat. Pilih untuk sadar sekarang, biar tubuh mulai menguat, kesemutan berkurang, dan mata kembali terang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Bapak Ibu. Semoga semua tips dan kebiasaan yang kita bahas bisa langsung diterapkan di rumah dan membawa perubahan nyata untuk mata serta kualitas hidup.
Ingat, setiap langkah kecil, mulai dari minum air cukup, tidur cukup, jaga jarak layar, makan sayur dan buah, sampai pakai kacamata pelindung adalah investasi untuk penglihatan yang lebih terang dan tubuh lebih sehat. Jangan anggap remeh, karena setiap tindakan hari ini menentukan seberapa nyaman Bapak Ibu melihat dunia 3 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Ingat juga, menjaga mata adalah bentuk syukur atas nikmat yang Tuhan titipkan. Semoga Bapak Ibu bisa terus melihat orang tercinta dengan jelas, menikmati hari-hari tanpa mata lelah, dan tetap aktif menjalani hidup. Ingat, setiap makan, setiap tidur adalah kesempatan untuk muda di dalam.